Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 28 Agustus. Hari ini kita akan membahas tentang riwayat hidup salah satu pujangga besar gereja yang bernama Santo Agustinus dari Hippo. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Aurelius Agustinus lahir tanggal 13 November 354 di Tagaste, Afrika Utara, dan dibesarkan di Kartago. Ibu dari Agustinus adalah salah seorang santa yang terkenal loh guys, namanya Santa Monica. Sedangkan ayah Agustinus, Patricius, adalah seorang kafir. Berkat doa Santa Monica yang gak ada hentinya, membuat Patricius mau menjadi Kristen beberapa saat sebelum wafatnya. Agustinus sendiri adalah seorang penganut aliran sesat bernama Manikeanisme guys. Aliran ini menolak Allah dan sangat mengagungkan yang namanya rasionalisme. Kenapa? Karena Agustinus ini adalah orang yang cerdas banget. Dia berkarir di bidang filsafat dan retorika, juga di bidang seni persuasi dan bicara di depan publik. Dan di usia 30 tahun, dia sudah dipanggil profesor di kota Milano dan bekerja di istana kerajaan. Hidupnya ini udah nyaman guys di usianya yang relatif muda. Hartanya berlimpah dan dia juga hidup bebas, bahkan terlalu bebas sampai berbuat zina. Nah, tapi karir yang cemerlang dan harta-hartanya ini gak membuat dia bahagia secara sempurna. Dia merasa galau guys, kayak ada kekosongan dalam jiwanya yang gak bisa diisi dengan pekerjaannya ini. Sampai suatu saat, Agustinus melihat ada seorang pengemis mabuk yang hidup begitu bebas dan gak ada kecemasan sama sekali kayak dirinya. Ini membuat dia mencari-cari dalam berbagai aliran kepercayaan, buku ilmu pengetahuan, dan buku-buku lainnya lah. Tapi dia nggak menemukan namanya kedamaian di hatinya. Dari awal sebenarnya Santa Monica udah nyaranin Agustinus buat baca Alkitab, supaya dia bisa menemukan kebijaksanaan dan kebenaran. Tapi Agustinus ini meremehkannya. Alkitab itu apa sih? Cuman buku sederhana doang. Itu buku kalau dibaca juga isinya dongeng, gak akan nambah pengetahuan apa-apalah. Walau ditolak terus-menerus, Santa Monica gak ada henti-hentinya mendoakan Agustinus untuk bertobat. Bertahun-tahun penantian, doanya ternyata baru mulai terjawab saat Agustinus berumur 31 tahun. Kelihatannya karena Agustinus udah mulai mentok dalam menemukan yang namanya kebenaran. Dengan bantuan uskup kota Milan, Santo Ambrosius, Agustinus mendapat pengajaran tentang kebenaran yang sesungguhnya. Tapi dia belum mau dibaptis karena belum siap untuk meninggalkan seluruh kemewahan hidupnya. Ada satu kisah yang sangat terkenal tentang Santo Agustinus. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar kisah ini. Kisah ini bercerita tentang Agustinus yang lagi berjalan-jalan di tepi pantai sambil berpikir tentang Tuhan itu nggak ada dan kitab suci itu cuma buku sederhana. Nah, dia nggak sengaja ketemu seorang anak kecil yang lagi gali lubang di pasir. Dia nyangkanya, oh mungkin anak ini mau main pasir. Tapi dia mulai merasa aneh karena anak ini nggak berhenti gali sampai udah gede banget. Kerjanya cuma gali doang. Akhirnya dia nanya ke anak ini, "Dek, kamu ini ngapain kok gali lubang terus dari tadi nggak selesai-selesai?" Anak itu menjawab, "Oh, Om, ini aku lagi mau mindahin semua air laut ke dalam lubang ini, Om." Agustinus langsung membalas, "Hahaha, adek, itu mustahil. Mana mungkin air laut yang sebegitu melimpah dimasukin ke lubang yang sempit ini?" Anak yang ternyata adalah malaikat itu menjawabnya, "Kalau begitu, apakah otak manusia yang kecil itu bisa memahami Tuhan Sang Pencipta yang gak ada batasnya?" Dari pertemuan dengan anak kecil inilah Agustinus mulai sadar kalau ternyata selama ini dia salah jalan. Hingga akhirnya tanggal 24 April 387, Agustinus dibaptis oleh uskup Santo Ambrosius. Setahun kemudian, Santa Monica wafat dan Agustinus kembali ke Afrika. Bukan cuma singgah, tapi Agustinus menjual semua hartanya dan membagi-baginya kepada kaum miskin papa. Karena desakan uskup Valerius juga umat, Agustinus bersedia menjadi presbiter atau imam dan 4 tahun kemudian dia menjadi uskup Hippo. Kecerdasan Agustinus gak luntur guys, walau umurnya udah bertambah. Dia menjadi pengkhotbah yang ulung dan malah memerangi ajaran sesat Manikeanisme yang dulu pernah dia anut. Selain itu, Agustinus juga menulis surat, khotbah, buku, mendirikan biara, dan banyak hal lainnya. Ia kemudian wafat tanggal 28 Agustus 430 di Hippo dalam usia 76 tahun.
Dan makamnya sekarang ini terletak di Basilika Santo Petrus di Roma. Teman-teman, kita bisa belajar dari Santo Agustinus kalau pengetahuan kita ini gak akan sanggup menampung seluruh misteri Allah Sang Pencipta. Jadi Tuhan kita memang Tuhan yang di luar akal manusia, tapi bukan berarti gak masuk akal ya. Kita masih bisa mengerti secercah misteri Tuhan, hanya saja kita nggak akan bisa mengertinya secara sempurna, guys. Oke, jadi riwayat Santo Agustinus sampai di sini aja. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Sayonara!